Itu kan saya tidak pernah melabeli, ya. Saya nggak pernah melabeli kalau kalau eh, siswa ini tuh di sebelah kiri saya atau kelompok yang lainnya itu sebelah kanan saya. Tetapi itu sudah sesuatu yang sifatnya adalah alamiah gitu ya. Mengelompok secara natural bahwa kelompoknya seperti itu ya. Nah, jadi itu clustering itu begitu. Jadi eh, kalau kita pengen tahu struktur data yang seperti apa yang nanti bakalan bisa menjadikan landasan kita untuk melakukan treatment, ya kita kalau bisa sih kita lihat dulu gitu ya, kira-kira data ini eh, gelombolnya kemana gitu ya seperti itu. Ya, jadi meskipun datanya itu memang tidak ada labelnya seperti itu, karena eh, biasanya data itu akan berkelompok ya mirip itu kalau memang karakteristiknya sama gitu ya seperti itu. Itu sebetulnya sesuatu yang alamiah ya. Eh, kita saja ya, Anda misalkan punya ya saya yakin lah ada seangkatan berapa orang kalian tuh? Ada 100 orang. Ada 100 Pak. 100 100 lebih ya. gitu. Oke, 100 orang ya, 100 mahasiswa ya. Saya sangat yakin bahwa mesti ada kelompok-kelompok kecil ya. Ini bukan berarti harus mengelompok, tapi kita itu kan akan relatif banyak ngobrol, banyak cerita pada orang-orang yang punya apa ya, punya visi dan misi yang sama ya, terlepas dari visi misinya apa gitu ya, atau punya interest yang sama gitu ya. Kan seperti itu biasanya. Nyambung kalau ngobrol kan begitu. Nah, itu berarti apa? Dari situ bisa kita ambil bahwa data itu akan mengelompok kalau punya penciri yang sama. Kalau data itu punya penciri yang sama, gitu ya, karakteristik dan behavior yang sama, maka dia pasti akan mengelompok. Kan seperti itu. Secara naluri juga sama alamiah. Ya, kalau Anda lihat ikan ya, ikan yang di laut kan ada ikan yang kalau satu ke kanan semua gerombol gitu ya, ke kiri semua. Atau burung, ya, ya burung itu ya biasanya akan terbang bersama yang sejenis, seperti itu. Jadi itu pun sama, ya. Jadi bahkan ya kalau ya di apa ya mohon maaf misalkan di dalam Islam itu ada yang mengatakan atau saya lupa apa hadis atau bukan al arwahu junudun mujannadah. Jadi ruh itu biasanya akan bersama yang semisal dengan itu. Ngumpulnya gitu bareng katanya seperti itu ya. Jadi itu adalah konsep clustering sama. Jadi ya orang yang baik-baik ya biasanya ya cenderungnya ya pasti ngumpulnya sama yang baik-baik juga gitu ya seperti itu. Karena itu sesuatu yang sifatnya alaminya seperti itu. Itu clustering. Ya meskipun kita nggak dilabelin ini eh kalau masuk kelas ya Anda masuk ke kelas data mining kan ya ada yang sebelah kanan biasanya kebanyakan cowok tuh yang sebelah kanan gitu ya, yang sebelah kiri yang wanita gitu ya. Tapi kan saya tidak pernah di kelas ini Mas kalau yang laki-laki duduknya sebelah kanan ya, yang perempuan sebelah kiri kan nggak ada ya. Karena memang kalau namanya clustering kan nggak ada labelnya ya seperti itu. Ya tapi apa namanya itu akan secara nah apa alamiah akan seperti itu. Jadi ya kadang kita butuh untuk mengelompokkan itu gitu ya seperti itu. Baik gitu ya. Di sini juga disebutkan bahwa ada data pelanggan sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian kita pengen tahu profilnya kayak gimana gitu ya. Jadi sebelum tahu profilnya nih kelompoknya pelanggan ini segmennya segmen pasar pertama, ini layer kedua. Cuman kita lihat dalamnya seperti apa gitu ya. Nah kayak gitu ya. Kemudian eh, di data medis juga sama. Ya, di data medis itu misalkan ada beberapa jenis subpopulasi. Jadi biasanya ini clusteringnya yang sifatnya hierarki gitu ya. Jadi kalau di dalam medis atau di dalam ilmu biologi, Anda pernah mendengar ada yang namanya taksonomi ya. Taksonomi itu kan ada apa namanya tree-nya begitu ya. Nah, jadi tree-nya itu jadi biasanya paling bawah dari tingkatan spesies ke atas ada apa namanya genus, ada lagi family, ordo, sampai ke kingdom. Nah, itu sebetulnya kan bisa saja kita lihat dalam konteks clustering, tapi clusteringnya yang sifatnya hierarkikal gitu ya, berjenjang ya seperti itu. Nanti kita akan bahas ya, clustering itu bisa saja yang sifatnya partisi atau bisa juga sifatnya hierarki. Tapi lagi-lagi bahwa motivasi clustering ya itu biasanya dibutuhkan pada saat memang data kita tuh butuh untuk
kita pengen tahu behavior awal ya, karakteristik awal dari data kita itu seperti apa sebelum kita memutuskan kalau kita harus melabeli data itu dengan label tertentu ya, kira-kira begitu. Baik, nah kalau begitu lah clustering itu apa gitu ya? Ya, mungkin eh, saya pikir juga ini bukan sesuatu yang baru ya. Jadi clustering itu ya salah satu teknik ya dari supervised learning ya, di mana dalam clustering itu kita nggak perlu untuk eh, melatih metode tersebut ya, atau tidak ada memang fase pembelajaran atau learning dalam clustering ya. Kenapa? Karena memang kita tidak memerlukan data itu untuk mengenali eh, dia itu labelnya apa. Oh, ciri-ciri ini tuh untuk berasosiasi dengan label apa? Nggak perlu. Karena ya memang tidak ada labelnya kan datanya. Jadi nggak punya kelas data itu. Ya. Jadi hanya ada penciri, ciri-ciri, misalkan ada 10 ciri, data itu kita masukkan, kemudian biarkan data itu akan mengelompok sesuai dengan ciri-ciri yang mirip, yaitu clustering seperti itu. Nggak ada fase learningnya di sini, gitu ya. Karena dalam clustering, ya secara natural, data itu akan terbagi otomatis ya ke dalam cluster, ya di mana cluster itu nanti akan terjawab sebetulnya setelah kita lakukan analisis. Oh, misalkan kita punya 100 data, ya. Kemudian kita mau dedicated bahwa ada dua klaster. Ya sudah, dari 100 itu ketika kita plotting begitu ya, ternyata klaster satu sama klaster 2 memang berjauhan begitu ya. Maksudnya kelompoknya itu nggak terlalu dekat. Nah, tinggal setelah itu tahapannya adalah kita pengen tahu sebetulnya apa sih behavior yang ada di klaster satu. Sehingga di sini ada konteks, oh biar bermakna, berguna gitu ya. Jadi nggak cukup dengan klaster itu. Kalau klaster itu kan hanya membaginya saja gitu, dalam kelompok-kelompok tertentu. Tetapi sifatnya seperti apa ya, kita akan melabeli apa kelompok itu, kelompok data itu. Nah, itu yang sebetulnya harus ditelaah lebih lanjut. Jadi kita harus tahu, oh ternyata ya kayak tadi ya kasusnya di kelas ya. Kalau yang sebelah kanan itu misalkan kelompok untuk mahasiswa putra misalkan. Kan itu baru melabelinya. Tapi selama belum ada label ya udah biarkan saja naturalnya seperti apa. Oh, ternyata di dua baris terdepan itu semuanya mahasiswa atau mahasiswi berkacamata misalkan begitu. Duduknya di dua baris terdepan. Nah, misalkan begitu ya. Jadi oh klasternya adalah klaster mahasiswa berkacamata sama tidak berkacamata ya gitu ya. Jadi ke arah sana sebetulnya. Jadi klaster. Baik. Nah, analisis cluster itu akan mengelompokkan objek data hanya berdasarkan pada informasi yang terdapat pada data saja, yang menjelaskan objek dan relasinya. Ya, jadi bisa dipahami bahwa memang eh, yang kita akan analisis ya. Jadi ketika sudah dapat kelompoknya gitu ya, kita hanya bisa mengatakan labelnya itu gitu ya, hanya berdasarkan informasi dari data yang ada. Ya, karena kita nggak mungkin melabeli dengan sesuatu yang tidak ada informasinya di data itu, gitu ya. Jadi ke arah sana sebetulnya, ya. Baik, gitu ya. Kalau ada yang mau dikonfirmasi, silakan ya, ditanyakan saja. Anda boleh langsung raise hand atau langsung boleh interrupt saja, ya. Nah, apa sih tujuan dari melakukan analisis cluster, ya? Tujuan dari melakukan analisis cluster itu adalah agar eh, objek di dalam grup ya itu sebetulnya memiliki kemiripan yang tinggi antara satu dengan yang lain ya, dan berbeda atau tidak berhubungan dengan objek di dalam grup yang lain. Jadi kan harapan kita sebetulnya adalah kalau analisis cluster itu eh, eh, apa namanya, yang di dalam yang di dalam kelompok atau grup itu sebetulnya punya kedekatan yang lebih tinggi gitu ya, atau lebih mirip itu gitu ya, dibandingkan dengan objek-objek yang di luar klasternya. Ya kan wajar gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda duduk ya, Anda bayangkan lagi deh. Cuman ya itulah karena tidak offline jadi agak sulit. Cuman Anda bayangkan saja kalau pas kuliah pagi ya, pasti karena kan di tengah-tengah ada tempat jalan gitu ya. Jadi kan klasternya kan klaster sebelah kanan. Ya kalau Anda menghadap saya, pasti ada klaster sebelah kanan, ada klaster sebelah kiri. Nah, misalkan saya tanya nih, ada Mas Aulia, ada Aulia.
Aulia Zikri. Ada Bapak. Nah, Aulia biasanya kalau Anda duduk, Mas masuk ke kelas itu, kenapa ngambilnya? Anda di kanan apa di kiri biasanya kalau masuk kelas? Di klaster yang mana tuh? Karena anggaplah ada dua klaster ya Mas ya. Sebelum saya klasterkan, Anda biasanya pas masuk kelas duduknya di masuk ke kelas sebelah kanan atau ke kiri biasanya Aulia? Ke sebelah kanan, Pak. Kanan ya. Oke. Kalau Siva saya tanya. Siva ke kanan apa ke kiri kalau masuk kelas data mining duduknya? Saya di kiri, Pak. Dari saya random aja ya. Misalkan Sani, Mas Ilham Sani, ke kanan apa ke kiri Mas biasanya? Saya di kanan, Pak. Kanan. Hilmi, ke kanan apa ke kiri? Sampling aja ya. Ada Mi, Ya, halo ada Pak. kamu Kayaknya duduknya kemana kalau masuk? saya nggak kanan Ming tuh biasa kiri sih Pak, kayak yang belakang sih lebih tepatnya. yang belakang ya, Iya. belakang oke belakang ya. Ya, ya oke nggak apa-apa belakang. Cuman di belakang itu kan biasanya kan dipisahkan sama itu tuh sama jalan tuh, Mas. Biasanya kamu ke kanan atau ke kiri? Oh, kiri sih Pak. Gitu. Lebih sering kiri sih. Kiri ya. Iya. Oke ke kiri. Tapi di belakang gitu ya. Iya. Berarti ini namanya outlier ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi nah itu eh, ketika Anda memutuskan ke kanan atau ke kiri, itu kan sebetulnya kan ya mungkin bebas-bebas aja gitu ya. Nggak ada yang mengatakan, kamu harus di kanan atau kamu harus di kiri. Ya, tapi ya apa namanya dengan sendirinya akan seperti itu. Ya, silakan. Nanti itu dianalisis klaster baru. Oh, ini kan contoh yang mungkin tidak terlalu representatif, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan aja. Ya seperti itu. Jadi eh, biasanya menggerombol itu ya naturalnya adalah tadi ya eh, kalau dalam data biasanya yang behaviornya sama ya atau pencirinya itu sama ya seperti itu. Jadi kalau dipetakan ke koordinat dua dimensi begitu ya misalkan variabelnya ada x dan variabel ya misalkan x1 x2 ya, koordinatnya tuh ya kalau yang satu klaster tuh ya nggak jauh-jauh x sama y-nya gitu ya seperti itu. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk apa sih kita melakukan analisis klaster? Gitu ya. Tadi sudah disebutkan yang pertama bahwa harapannya adalah tentu saja kedekatan objek di internal gitu ya, atau bisa dikatakan sebagai intra-cluster gitu ya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan interclusternya. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian kalau seandainya similarity dari eh, grup itu semakin tinggi, ya, tingkat kemiripannya, dan semakin besar tingkat perbedaannya di antara grup yang berbeda, maka itu semakin baik. Ya, terus seperti itu. Jadi, kalau seandainya, ya itu kan tergantung distribusi datanya seperti apa gitu. Jadi, kalau seandainya datanya itu dalam homogenitasnya tinggi, begitu ya, similarity-nya itu dalam satu grup itu tinggi, dan semakin besar dissimilarity-nya dengan grup yang lain, antar grupnya, maka itu akan dikatakan bahwa klaster itu semakin baik. Memang agak berbeda dengan klasifikasi nanti ya cara mengevaluasinya. Seperti itu. Baik, nah ini secara visual ya rekan-rekan sekalian. Jadi anggaplah kita punya tiga klaster di sini. Ada klaster satu, klaster 2, dan klaster 3, begitu ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan eh, data intercluster dan intracluster? Ya nanti di sini kan ada D ya, interdistance ya. Jadi intracluster itu adalah jarak antara objek-objek di dalam satu klaster itu. Jadi misalkan yang kuning sesama yang kuning itu gitu ya. Kalau dirata-ratakan jaraknya itu berapa gitu ya. Harusnya lebih dekat gitu ya. Sementara yang dimaksud dengan intercluster distance itu adalah antara satu pusat klaster dengan pusat klaster yang lain itu eh, harusnya sejauh mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata antar pusat klasternya lebih dekat daripada intercluster, ya itu berarti kualitas klasternya tidak bagus. Masa antara klaster itu kan berarti kan centroidnya ya di tengah-tengah ya, tengah-tengah antar klaster, antar pusat klaster seharusnya itu kan berarti eh, lebih apa ya, harusnya lebih lebih jauh gitu ya seperti itu. Nah, tapi ketika nah ini kan harusnya kan antara ini dengan ini gitu ya. Katakanlah kalau ini centroidnya, nah ini kan
Nah, ini ke sini gitu ya. Itu kan intercluster. Tapi kalau di dalamnya sendiri ya, nah, kemudian ini jarak antara ke sini gitu ya. Nah, ini yang kita maksudkan sebagai apa namanya? Intracluster ya seperti itu. Harusnya lebih kecil gitu ya seperti itu. Tapi kalau terjadi sesuatu bahwa antar pusatnya itu lebih dekat daripada rata-rata antara member-membernya ya berarti jangan-jangan itu tuh satu klaster gitu ya. Cuman eh, di di apa diidentifikasinya sebagai klaster yang berbeda padahal jangan-jangan itu adalah satu klaster yang sama. Ya itu bagaimana cara kita untuk melakukan apa namanya eh, pengukuran ya kemiripan dari suatu objek-objek dalam satu klaster. Ini visualisasinya aja. Baik. Nah, eh, isu di dalam clustering ya biasanya itu adalah eh, masalah jumlah dari kelompok yang kita akan generate, yang kita akan bangkitkan. Bisa jadi datanya itu sama gitu ya. Tetapi kita akan menjadikan data itu berapa kelompok kan seperti itu sebetulnya. Jadi misalkan sebagai contoh, misalkan di sini Anda bisa lihat eh, kalau kita perhatikan gitu ya, data ini secara visual gitu ya, ya bisa saja oh ini ada klaster satu gitu ya, misalkan klaster satu, ya, misalkan yang paling kiri ya, ini klaster ini klaster satu gitu ya, ini klaster dua. Kalau kita menjadikan bahwa dua data ini klaster yang berbeda, misalkan. Kan bisa seperti itu. Tapi misalkan dengan plotting yang sama, kalau kita jadikan dua klaster ya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita jadikan empat klaster ya bisa jadi seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Gitu ya seperti itu. Kalau enam klaster ya bisa seperti ini ya. Nah, jadi apa namanya? Sangat-sangat bergantung pada eh, kita sebagai sebagai yang melakukan analisis terhadap data itu bahwa dalam clustering nanti data itu akan dibagi menjadi berapa klaster. Contoh misalkan begini ya, Pak, kenapa kok bisa begitu? Ya, misalkan Anda punya data ya, plotting, ya misalkan ya, dari anggaplah ini bisa dikatakan hotspot ya. Anda tahu hotspot? Kalau di dalam kebakaran hutan itu kan kita bisa lihat dari satelit itu sebetulnya. Ya, hotspot atau titik panas yang ada gitu ya. Nah, sekarang kalau kita akan membagi hotspot itu, misalkan sudah ada regulasi dari KLHK bahwa yang namanya tingkat kebakaran, keparahan itu bisa dilihat dari hotspot dengan empat tingkatan, misalkan begitu. Ada yang tingkatnya itu bakarannya tingkat tinggi, menengah gitu ya, misalkan ringan, sama misalkan ada lagi satu lagi. Nah, yang masing-masing ditandai dengan warna dari misalkan ya warna dari apa namanya warna dari satelit ya. Nah, itu tadi kalau seandainya kita mau kelompokkan si warna itu berdasarkan klasternya ya, kalau seandainya memang klasternya itu ada empat kategori berarti kita akan mengelompokkan data itu menjadi empat klaster seperti itu ya. Nah, tinggal nanti labelnya yang mana, misalkan labelnya adalah tingkat keparahan, ya seperti itu. Jadi sekali lagi jumlah klaster itu nanti akan bergantung pada kebutuhan atau tujuannya. Apa. Kalau kita butuhkan cuman eh, tingkat kebahayaannya misalkan rendah sama tinggi, ya berarti kan cuma dua aja, gitu lah, seperti itu. Ya, jadi misalkan cuma dua ya berarti kita dedicatedkan bahwa jumlah klasternya itu sama dengan dua, misalkan seperti itu. Nah, memang ini yang terjadi dalam clustering biasanya adalah umumnya jumlah cluster itu kita tentukan ya, kita menentukan sendiri berapa jumlah clusternya sesuai kebutuhan kita ya, seperti itu. Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi terkait dengan clustering. Nah, eh, ya- pendekatan clustering sendiri ya, nah, clustering sendiri itu sebetulnya bermacam-macam gitu ya. Ada yang sifatnya adalah pendekatan yang basisnya adalah partitioning. Jadi kalau partitioning itu eh,
secara contoh misalkan ada Kamins, Kamedoid, Clarence gitu ya. Nah, artinya kalau dalam clustering itu tidak mungkin objek itu karena partisi ya bisa apa namanya eh, masuk ke dalam dua klaster. Jadi namanya partisi ya. Jadi kalau partisi itu kalau satu objek masuk kayak yang tadi ilustrasinya gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini sebetulnya contoh ilustrasi paling gampang adalah partitioning clustering. Jadi kalau misalkan eh, kita lihat dua klaster yang warnanya merah dan yang warnanya biru, misalkan di yang dua klaster ya, kasus dua klaster ya, ya berarti udah nggak mungkin ada satu objek yang masuk ke dalam dua klaster. Jadi semuanya udah betul-betul dedicated terpartisi masing-masing. Ya seperti itu. Contohnya misalkan Kamin kayak Kamidoid ini contoh cluster. Kemudian ada juga hierarchical clustering. Jadi kalau hierarchical clustering itu eh, contohnya ya ini yang di bawah itu contoh metodenya ya. Nah, tetapi ilustrasinya adalah kalau Anda membuat pohon taksonomi ya. Pohon taksonomi itu contoh dari clustering yang hierarki. Jadi kita bisa potong kayak misalkan begini, kita katakan contohnya hewan ya. Kucing ya. Kalau kita lihat secara lebih dalam ke bawah, ya mungkin kucing Anggora dengan kucing kampung, dengan kucing apa lagi ya, Persia itu di spesies yang berbeda. Kalau kita potongnya potong di level bawah. Tapi kalau kita levelnya tuh tarik ke atas ya, mungkin bisa jadi sama-sama apa namanya, sama-sama genus barangkali ya atau sama-sama family-nya, family kucing ya saya nggak paham ya. Tapi kita motongnya di level yang lebih tinggi. Atau bahkan jangan-jangan kucing sama macan itu juga masih satu kingdom gitu ya. Nah, itu berhierarki boleh seperti itu. Karena memang di sini pendekatannya adalah hierarki ya. Kemudian juga ada yang pendekatannya itu adalah basisnya pada kepekatan ya. Kepekatan atau kepadatan gitu ya. Jadi clustering berdasarkan kepadatan atau kepekatan. Ya, seperti itu. Itu yang disebut sebagai nah, inilah density based approach ya. Ada juga link based clustering ya. Biasanya kalau link based ini contohnya misalkan Anda melakukan clustering eh, network ya. Eh, Pernah mendengar ontologi ya atau dalam network science. Jadi misalkan begini, eh, antara satu peneliti dengan peneliti lain itu biasanya kan ada networknya ya. Jadi bidangnya minimal sama gitu ya. Jadi kalau Anda pernah pernah lihat Google Scholar nggak, Mas Mbak? Siapa yang pernah lihat Google Scholar? Pernah, Pak. Ya, pernah, Ya, Pak. Sebuah sekolah. pernah ya? Ya, Google Scholar. Coba misalkan lihat Google Scholarnya saya contohnya ya. Bukan promosi tapi untuk gampang aja. Misalkan foto-foto nih. Ya, nanti biasanya di sebelah kanan itu ada juga co-author tuh biasanya. Ya, jadi co-author misalkan oh foto-foto tuh biasanya co-author tuh paling sering nulisnya sama siapa gitu. Yang paling sering tuh biasanya di atas. Ya. Nah, itu kalau yang paling banyak sering nulisnya itu kalau di Google Search di atas tuh biasanya adalah linknya itu apa ya bisa dikatakan link itu kan menunjukkan ini ya apa sering apa frekuensi hubungan antara satu objek dengan objek lain. Ya, biasanya kalau misalkan jejaring kan lama-lama bisa jejaring ya foto-foto dengan siapa gitu ya itu kan jadi semacam kayak ontologi gitu ya. Nah, nanti bisa diklasterkan tuh sebetulnya. Oh, misalkan eh, profesor ini tuh ada di mana-mana gitu ya sama A, si B, si C. Jadi dia banyak nulis dengan penulis-penulis lain gitu ya. Tapi ada juga yang memang nggak banyak ya. Ya cuma sama itu aja gitu ya. Nah itu ya kalau seandainya penulis itu banyak dengan nulisnya beberapa author begitu ya. Nah, berarti kan dia punya 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 relasi yang tinggi itu sebetulnya gitu ya. Jadi linknya tuh banyak. Gitu ya. Jadi jangan-jangan dia jadi pusat klasternya gitu ya. Semuanya ke situ semua gitu ya untuk bidang tertentu tentunya kan begitu ya kalau keilmuannya seperti itu. Baik ya, itu link based clustering. Jadi biasanya adalah untuk yang network ya, network clustering ya biasanya disebut itu. Jadi data yang sifatnya graf kalau bahasa kitanya kan graf ya. Kalau Anda belajar mungkin di struktur data itu kan graf ya.
graf itu bisa diklasterkan ya seperti itu. Ya ada metodenya ya seperti itu. Atau grid based approach ya. Jadi ini semuanya mungkin untuk diketahui saja teman. Mungkin Anda tidak akan belajar semuanya untuk itu ya. Ada yang sifatnya model ya. Contohnya di sini adalah expectation maksimum, ada lagi self organizing map gitu ya, atau SOM gitu ya. Nah, macam-macam. Ada juga frequent pattern based dan user guide or constraint based clustering. Jadi ada clustering yang sebetulnya eh, bisa kita eh, pandu gitu ya. Jadi klasternya itu berdasarkan inputan dari user gitu ya. Nah, itu bisa constraint-nya itu bisa seperti itu. Tapi dari sekian banyak ini memang tidak semuanya juga akan dipelajari gitu ya. Yang paling sering-sering aja biasanya yang di atasnya ada partitioning, density sama hierarchical ya biasanya sih seperti itu ya. Bergantung pada penggunaannya sih ya karena kan banyak ya implementasinya buat apa. Kalau yang misalkan tadi untuk kasus hotspot ya biasanya pakai apa density base ya tingkat kepekatannya gitu ya. Atau kalau misalkan untuk melakukan segmentasi citra jadi clustering itu bisa dipakai. Jadi kita mau melakukan segmentasi eh, eh, citra gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan segmentasi. Nah, ini secara umum namanya clustering itu dua biasanya, gitu ya. Hanya dua berdasar apakah eh, basisnya itu pada hierarki atau partisi aja, ya seperti itu. Ya, kalau dari segi sifatnya ya. Tapi yang tadi itu pendekatannya saja, ya. Intinya sih kalau kalau partisi itu adalah tidak ada jenjang. Jadi ya sebetulnya ada satu lagi sih namanya fuzzy clustering itu ada ya. Fuzzy clustering kalau Anda sudah pernah belajar AI itu kan ada konsep fuzzy. Jadi kalau dalam fuzzy clustering itu tidak partisional gitu ya. Jadi ada partisional, ada hierarkikal, ada juga fuzzy clustering sebetulnya menurut saya gitu ya. Karena dalam dalam fuzzy clustering itu bisa saja satu objek itu masuk ke dalam cluster A dengan degree of membership function tertentu dan bisa juga objek itu masuk ke dalam cluster B dengan degree of membership function tertentu. Itu namanya fuzzy clustering. Ya, ada lagi namanya fuzzy K-means ya, fuzzy K-means atau fuzzy K-means itu juga sama ya. Jadi menjawab bahwasanya realita atau faktanya bahwa ya dunia ini atau objek itu tidak akan sesaklek itu gitu ya. Misalkan eh, orang itu kan bisa saja kan dia berdiri pada dua kaki. Oh dia mah bisa masuk kalau yang misalkan contohnya saya katakan ya. Misalkan ada seorang pegawai begitu dia itu juga melakukan sedang belajar, izin belajar, tapi juga dia masih kerja gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah dia itu pelajar atau apakah dia itu mahasiswa atau karyawan kan bisa dua-duanya gitu ya. Karena dia juga sebagai mahasiswa juga karena sedang izin belajar, dia juga bisa sebagai staff juga ya sebagai apa mahasiswa. Kayak misalkan dosen nih, saya misalkan sedang izin belajar gitu ya. Pas itu tuh dosen apa mahasiswa gitu ya. Kan begitu. Enggak kok dosen kok. Tapi kan dia lagi kuliah lagi, jadi mahasiswa gitu ya. Nah, itu fuzzy clustering. Oh iya, dosen. Clusternya masuk cluster dosen dengan degree of membership function tertentu. Tapi juga sebagai mahasiswa dengan degree of membership function tertentu. Itu dalam konsep fuzzy clustering seperti itu. Tapi kalau partisional itu sangat sangat apa ya? Saklek gitu ya. Jadi kalau mahasiswa ya mahasiswa aja, kalau dosen ya dosen aja. Jadi nggak bisa ada derajat keanggotaan yang berbeda. Ya seperti itu. Sementara kalau hierarkikal itu biasanya ada jenjangnya ya. Jadi ada jenjangnya. Dia itu bisa saja di klaster yang berbeda dalam konteks misalkan eh, apa namanya eh, paling bawah gitu ya. Tapi juga bisa jadi dia tuh dalam klaster yang sama ya kayak tadi saya contohkan kucing sama harimau mungkin aja dia klaster yang sama tapi untuk tingkatan yang lebih tinggi gitu ya seperti itu. Tokek sama cicak gitu ya dia berbeda mungkin dari segi apa namanya ya ya beda lah tokek sama cicak ya tapi kalau misalkan dinaikkan ke atas dia masih dalam satu apa hewan melata gitu saya nggak tahu apa melata itu mungkin dalam tingkatan ordo atau famili nggak tahu tapi kalau tingkatan yang rendah ya dia berbeda ya seperti itu. Nah, ini kalau ilustrasi kalau partisi seperti ini. Jadi memang betul-betul sangat apa namanya sangat sangat diskret begitu ya. Nah, jadi memang nggak mungkin dia masuk ke dalam eh, apa namanya dua klaster yang berbeda. Itu kalau partisi. Ya.
kalau hierarki ya seperti ini gitu ya. Jadi hierarki kita bisa lihat, oh ternyata antara P1 sama P2 kalau kita lihat gambar yang ini gitu ya. Oh, P1 dengan P2 mungkin ya dia masih dalam atau P1 sama P3 yang kiri atas ya itu jadi satu klaster sendiri. P1, P3 sama P4 ya, dia bisa juga eh, satu klaster kalau kita motongnya di atas gitu ya. Nah, kalau kita motongnya di sini, ya dia klaster sendiri gitu ya. Tapi kalau motongnya di sini, ya klaster yang berbeda. Ya kira-kira seperti itu. Ya, baik. Ya ini kalau yang hierarkikal. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Ada yang masih kurang bisa dipahami? Itu saya pikir mudah-mudahan sih enggak ya. Nah, ini tentang dissimilarity measure ya. Baik, nah, silakan nanti Anda dilihat dulu. Baik. Nah, untuk melakukan clustering ya, kan tadi kita sepakat bahwa memang harus ada matriks begitu ya, yang mengukur kemiripan atau ketidakmiripan objek-objek. Itu sesuatu yang lazim lah kita lakukan gitu ya. Untuk melihat kedekatan atau ketidakdekatan dari objek kan pasti kita ada cara untuk mengukurnya ya seperti itu. Nah, kemiripan dari suatu objek begitu ya. Jadi ada kan yang menggunakan konsep jarak begitu ya seperti itu ya atau similarity ya biasanya kan kalau similarity itu kan makin identik berarti makin mendekati satu begitu ya. Kalau yang tidak identik berarti kan kemiripannya nol ya. Artinya semakin mirip tuh semakin mendekati satu gitu ya dan sebaliknya. Contoh misalkan Anda menghitung dengan menggunakan cosine similarity. Cosine similarity itu kan berarti kan dengan menggunakan aturan kosinus gitu ya. Itu ya semakin tinggi atau semakin mendekati satu semakin mirip kayak seperti itu. Tapi eh, apa bisa juga kita lakukan dengan melakukan pengukuran ketidakmiripan ya. Atau dalam ketidakmiripan yang kita gunakan adalah konsep jarak begitu ya. Kalau dalam konsep jarak kan sebaliknya ya. Semakin identik dua buah objek itu jaraknya semakin kecil ya. Jadi kalau mirip banget ya berarti nol gitu jaraknya gitu ya sama nggak seperti itu. Tapi kalau yang tidak mirip ya berarti jaraknya semakin jauh. Jadi itu masalah ini aja sih, masalah teknik aja, teknik untuk mengukur apakah nanti basisnya kita akan gunakan itu ke apa namanya kedekatan dari objek itu dengan menggunakan ukuran kemiripan atau dengan ukuran ketidakmiripan ya. Jadi itu aja sebetulnya. Tapi ya tadi dalam metode-metode tertentu ya biasanya sudah ada kalau misalkan Anda gunakan kamin ya yang dipakai itu adalah ketidakmiripan pakainya jarak ya seperti itu. Baik, ya ini sebagai contoh aja gitu ya sebagai contoh beberapa bentuk formula ya misalkan di sini untuk objek numerik ya. Untuk objek numerik kita bisa gunakan rumus umum dari jarak Minkowski ya misalkan dx, y gitu ya di mana x dikurangi y dipangkatkan dengan p tergantung kalau misalkan p-nya itu 2 berarti kan nanti dapatnya kan Euclidean distance kan begitu ya Euclid kan kalau p-nya 2 tapi bentuk umumnya tergantung p-nya mau p-nya 2 3 4 ya itu namanya Minkowski tapi kalau p-nya itu 2 Anda akan ketemunya adalah dengan jarak Euclid gitu ya jadi akar selisihnya dipangkatkan gitu ya kira-kira seperti itu ini udah ya udah lama sih Anda ketahui ya.
atau dengan menggunakan Manhattan Distance ya. Nah, juga Manhattan Distance juga sama gitu ya. Jadi semuanya konsep dissimilarity measure. Jadi artinya semua pendekatan dissimilarity measures ya, kalau semakin kecil itu artinya semakin mirip. Kalau semakin besar itu semakin tidak mirip. Ya, seperti itu. Baik, itu aja. Jadi silakan aja ya Anda pakai yang mana eh, apa namanya mengukur kedekatan dari dua buah objek itu boleh. Ya, silakan seperti itu. Nah, sementara juga kemiripan untuk mirip juga dapat dihitung dengan menggunakan korelasi atau cosine matrix. Nah, kalau korelasi sama cosine itu semakin dekat itu ditandai dengan nilai yang semakin tinggi. Ya, misalkan kita normalisasi dengan satu maksimumnya berarti ya semakin mirip itu berarti semakin mendekati satu lah. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Ini apa? Ini rumus cosine similarity ya. Mungkin juga Anda sudah pernah mendapatkan itu begitu ya. Jadi kalau memang secara visual ya kita bisa lihat bahwa kemiripannya itu semakin semakin tinggi, semakin mendekati nilai satu ya. Kira-kira seperti itu. Atau ya ini contohnya tadi ya, masih sama ya. Kalau misalkan Anda belajar dulu trigonometri kan udah pernah belajar ya similarity antara A dan B. Nah, itu cos cos A dan B, A dikali B, ini dot produk begitu ya. Kemudian dibagi dengan panjang antara A dengan B. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, ini juga jarak juga sama. Bagaimana kalau jaraknya tidak yang atau misalkan tidak numerik begitu ya. Kalau datanya numerik kan gampang tuh. Tapi kalau nggak numerik ya ada caranya juga ya. Ada jarak biner, jarak asimetrik biner atau menggunakan koefisien Jaccard atau ya, Jaccard koefisien. Itu semua digunakan untuk menghitung eh, jarak kalau seandainya data yang dimilikinya tidak numerik. Kalau numerik kan gampang ya. Kayak tadi kan kita bisa hitung aja nih misalkan. Nah, kayak gini ya. Kita bisa hitung. Ya, tapi kalau yang non numerik biasanya ya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya non-numerik juga ya seperti itu. Baik ini ya apa intinya adalah sebetulnya sama saja rekan-rekan sekalian. Jadi kita perlu untuk mengukur kedekatan objek ya. Atau kedekatannya itu digunakan formula yang basisnya adalah similarity atau kedekatan itu direpresentasikan atau dihitungnya dengan menggunakan dissimilarity ya kira-kira seperti itu. Baik, nah berbicara masalah jarak ya antar klaster ya, jadi tadi kan di awal kita sudah mengatakan masih ingat nggak apa yang disampaikan tadi klaster itu dikatakan baik kalau apa ayo seperti ini Mas Medina Mas Medina Medina masuk ya tidak nggak apa-apa Mbak Medina Fitri mau tidak ada Mbak. Iya, Pak. Nah, jadi Medina tadi masih ingat nggak untuk mengevaluasi cluster itu ada intra-cluster, ada inter-cluster ya, gitu ya. Ya, tadi kan. Nah, yang bagus itu yang seperti apa? Ulang-ulang aja kalau apa cluster itu dikatakan baik hubungannya antara inter dengan teranya kalau bagaimana? Masih ingat nggak dari itu apa? Jadi kalau inter itu berarti antara klaster dengan klaster lain ya. Itu di dalam. Silakan. Kalau intra-cluster itu baiknya kalau di dalam satu cluster jarak antara datanya itu berdekatan, tapi kalau inter-cluster itu Sorry, berdekatan jaraknya lebih apa? Jaraknya lebih ini ya, lebih clear ya. Jadi jarak inter-cluster lebih apa dibandingkan antara cluster. Kalau yang inter bagusnya jauh dengan jarak cluster lain. Oke, kalau yang inter lebih besar gitu ya jaraknya ya jauh-jauh dibandingkan dengan cluster. Jadi
yang di dalam itu semestinya lebih antara objek-objek dalam satu klaster kan lebih kecil ya dibandingkan antara pusat klaster dan pusat klaster yang lain. Oke, itu tuh apa ya namanya? Jadi dikatakan sebagai general formula ya untuk konsep dalam klaster itu ya seperti itu ya. Baik berbicara masalah jarak ya, jadi berbicara masalah jarak dalam clustering begitu ya. Nah, jadi jarak antar cluster, terutama jarak antar cluster lah ya, jadi jarak antar cluster. Kalau ingin dekat-dekat inter cluster ya, kalau inter cluster kan di dalam tuh dia tidak ada isu ya dia tidak ada isu kalau misalnya kita gunakan menghitung jarak dari dalam kita tinggal hubungkan saja ke apa namanya sentroidnya begitu ya pasti ada. Tapi ketika kita akan mengukur jarak antar cluster ya nah jarak antar cluster itu yang diukur yang mana gitu ya. Nah, makanya di sini ada pertanyaannya nih. Jadi kalau kita akan menghitung jarak antar cluster, kalau kita gunakan itu adalah centroid linkage, saya kasih contoh yang satu-satu ya penjelasannya yang ini dulu. Jadi kalau misalkan jarak antara cluster itu pasti kan setiap cluster punya pusatnya kan begitu ya. Sebagai contoh misalkan yang cluster ini pusatnya di sini atau centroidnya. Nah, cluster kedua ini, cluster ketiga ini. Nah kalau kita akan mengukur jarak, tadi kan jarak intra-cluster lebih kecil daripada inter-cluster gitu ya. Cuman cara mengukur inter-clusternya gimana Pak? Nah ini maksudnya. Jadi cara mengukur inter-clusternya adalah bisa saja menggunakan centroid linkage. Kalau centroid linkage berarti yang dihitung jaraknya adalah antar pusat cluster ke pusat cluster yang lain. Itu kalau kata-katanya adalah centroid linkage. Dan ini yang biasanya banyak dipakai ya. Karena kenapa? Kira-kira kenapa banyak dipakai kalau jarak antar kelasnya pakai centroid? Nah, saya tanya lagi nih. Secara apa namanya? Fahmi kenapa yang banyak dipakai biasanya dari experience adalah centroid linkage gitu ya. Secara intuisi aja. Nah, jadi biasanya yang banyak dipakai untuk mengukur. Jadi kan dikatakan cluster baik kan kalau intra-clusternya antara objek-objek di dalam cluster lebih kecil atau lebih pendek daripada antar cluster. Nah sekarang ngitung antar clusternya kan namanya centroid kan membernya banyak tuh Mas ya. Tapi ada juga metode yang digunakan untuk mengukur jarak antar cluster itu pakainya centroid linkage. Kira-kira kenapa nih Mas? Secara intuitif aja dari visual kan kelihatan. Ini Pak, dari implementasinya mungkin lebih ya Pak, karena lebih mudah Pak ya. Mudah. Lebih mudah. Implementasi. Lebih mudah. Oke. Kalau secara visual yang kelihatannya gimana Mas? Kalau lebih mudah relatif sih menurut saya gitu ya. Kalau dari visualnya ada. Kalau lebih mudah menurut saya enggak juga karena kan kalau lebih mudah kan ambil titik yang udah ada kan posisi koordinatnya. Kalau pusat cluster kan kita harus hitung pusat clusternya di mana gitu. Enggak lebih mudah juga, tetapi secara visual lebih lebih fair ya kan. Ya. Jadi kita iya kan lebih fair dong kita ngukur kalau pakai centroid kan berarti kan di tengah-tengah ya. Jadi yang merepresentasikan klaster yang katakanlah kalau saya bilang ini ada klaster A gitu ya kita nggak tahu ini klaster B ya ini klaster C ya representasi dari posisi centroid atau pusat klasternya itu kan di tengah-tengah. Meskipun yang effort kita harus kita hitung gitu ya begitu kan ya kita hitung misalkan semuanya punya nilai X dan Y berarti kan kita rata-ratakan X-nya kita rata-ratakan Y-nya kan gitu ya jadi rata-rata X dan Y-nya itu ya di sini ya lebih representatif kira-kira begitu itu kalau ini juga representatifnya di sini dong ya di sini berarti kan lebih representatif mewakili bahwa memang betul-betul jarak dari klaster A ke klaster B jarak dari klaster A ke klaster C atau jarak dari klaster B ke klaster C. Kalau secara lebih mudah sih saya pikir enggak juga karena kan effort kita ada minimal ada step ngitung rata-rata kan ya rata-rata X sama Y. Kalau yang lebih mudah ya ambil aja contoh dari yang titik yang udah ada. Nah itu kalau di kasus yang lain ya. Jadi kalau yang dengan kondisi yang sama di samping juga centroid linkage ada juga single linkage. Nah, jadi kalau single linkage itu apa?
kalau single linkage itu adalah mengambil jarak yang minimum ya antara klaster yang ada. Jadi misalkan antara klaster A ya, kemudian klaster B masih sama klaster C. Misalkan antara A dengan C itu yang paling dekat tuh yang mana? Dari member-membernya aja ya. Jadi member A dengan member C yang paling dekat secara koordinat itu yang mana? Itu kalau single linkage. A sama B yang paling dekat ya ini ya. Oke. Kalau komplit, nah, tapi ya itu Anda bisa gunakan yang mana aja silakan sebetulnya ya. Tapi commonly yang dipakai itu yang satu. Kalau komplit linkage justru yang paling jauh. Jadi jarak antara klasternya itu yang paling jauhnya ya seperti itu. Ada lagi average, average itu dihitung semua ya. Tapi ini udah jarang dipakai ya. Yang bawah ini jarang dipakai sebetulnya, yang sering dipakai paling yang kayak ini. Sering ditanya tuh biasanya apa single linkage, apa complex linkage, apa average, apa concentrated linkage ya. Kalau average itu rata-rata dari semuanya dihitung ya. Baik, ini ya. Jadi tadi kan nyambung antara pertanyaan yang saya sampaikan kepada Medina gitu tadi, bahwa dikatakan klaster yang baik itu adalah kalau jarak intra klasternya lebih kecil daripada intercluster. Cara ngitung interclusternya bagaimana? Ada complete linkage, ada single linkage, ada average linkage, ada centroid dan sebagainya. Ya, jadi arahnya ke sana sebetulnya. Baik, kita masuk ke salah satu dari clustering dan disebut sebagai Cummins clustering. Mungkin kayaknya nggak pernah juga ya di mata kuliah Matlab, kalau nggak salah Matlab udah pernah dapat. Ini aja ngulang aja sebetulnya ya. Semoga sih tidak sulit begitu ya. Jadi Cummins clustering itu adalah cara untuk melakukan clustering dengan pendekatan partisi begitu ya. Jadi algoritmanya ada ya. Yang pertama adalah konsepnya bahwa setiap cluster terasosiasi dengan sebuah centroid atau titik tengah, di mana setiap titik itu dikumpulkan pada cluster dengan centroid yang terdekat ya. Di dalam Cummins harus ditentukan K-nya dulu ya, K-nya berapa. Sangat sederhana. Ya, jadi sangat sederhana algoritmanya. Yang pertama adalah definisikan dulu nilai K-nya berapa. Jadi si data itu pengen dibagi menjadi berapa cluster. Ya, kalau dalam clusteringnya begitu ya. Tentukan dulu K-nya. Kemudian lakukan secara acak. Jadi awalnya K-nya itu ditaruh di mana aja boleh. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya setelah K-nya itu dapat, setiap data yang ada di dalam ruang data itu kita hitung jaraknya terhadap centroid yang sudah hitung di awal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan K-nya 2, ya dihitung tuh kalau objeknya ada 100, 100-100-nya itu diukur jaraknya terhadap K yang pertama dan diukur terhadap K yang kedua sebagai pusat klasternya. Ya. Nah, setelah itu apa namanya? Setelah dihitung jaraknya begitu ya. Kemudian membernya itu lebih dekat ke yang mana gitu ya. Apakah dekat ke K1 atau dekat ke K2? Nanti kan mungkin dari 100 ada yang 70 ke K1, ada yang 30 ke K2 gitu ya. Nah, nanti kan dari 70 yang ada di K1 dan 70 yang ada di K2, dan 30 di K2 itu dihitung lagi pusat klaster rata-ratanya berapa. Dan seterusnya gitu terus ya. Semoga udah pernah tergambarkan gitu ya, karena mungkin ini udah pernah. Tapi sedikit mengulang saja gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Dulu saya pernah punya videonya, cuman clusteringnya pelan-pelan. Tapi ya apa-apa nanti. Jadi sebagai contoh misalkan sebelum kita lakukan clustering ya memang setelah deplotting kan begini gitu ya. Nah, setelah clustering ya posisinya adalah sudah mengclusterkan sendiri. Atau misalkan mau kita ilustrasikan dengan warna gitu ya. Nah, itu bisa aja seperti ini. Ya, monggo itu. Intinya partitioning ya. Jadi nggak mungkin satu anggota masuk ke dalam dua cluster yang berbeda. Nah, kira-kira dengan clustering ini ya sebetulnya kan kapan pasti kan ada iterasi ya. Jadi iterasinya itu terjadi pada clustering itu adalah kalau seandainya setelah dilakukan perhitungan berulang si membernya itu nggak berubah, udah di situ terus gitu ya, nggak berubah, ke anggotanya nggak berubah, maka kita bisa katakan bahwa proses iterasi untuk clustering itu akan berhenti ya, seperti itu clustering. Cuman kan memang
karena random ya, karena acak. Jadi kita nggak pernah tahu tuh bakalan berhentinya sampai iterasi keberapa. Akan dipin on pada number of the data, jumlah datanya gitu ya, sama jumlah klasternya. Kalau klasternya makin banyak, pasti kan ngitungnya juga banyak gitu ya, apalagi datanya besar seperti itu. Tapi kalau klasternya dikit ya datanya juga sama, nggak apa ya pasti lebih cepat. Yang kedua adalah yang bikin lama adalah pada saat melakukan penentuan awal titiknya ya. Kalau titiknya itu tidak merepresentasikan data, ya pasti effortnya akan sangat besar. Ya, itu yang bikin lama iterasinya. Tapi kalau misalkan di sini ya contohnya nih, ya. Kalau pas naruh naruh titik awalnya ya, naruh pas titik awalnya misalkan di sini, titik keduanya di sini. Meskipun acak ya, pas kebetulan dapetnya di sini, maka akan lebih cepat konvergennya ya dibandingkan kalau misalkan saya naruh misalkan ya, oke, misalkan sama-sama tiga nih, naruh awalnya di sini, klasternya, terus di sini, terus di sini. Itu karena random ya, karena kita nggak tahu. Random itu kan sedapatnya aja titik awalnya. Ya, memang nanti bakalan akan seperti ini jadinya. Tapi kan dia untuk menuju ke sini, katakanlah, kita nggak tahu ya apakah dia yang akan ke sini, apakah ini, ya, dia menuju ke sini atau ini menuju ke sini. Itu kan effortnya akan sangat berat. Hitungnya iterasinya makin lama gitu ya, mungkin masih kemana-mana membernya. Yang ini mungkin bisa jadi masuknya ke sini dulu gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu akan sangat bergantung pada eh, bagaimana titik awal juga disimpan ya, itu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses iterasi dalam kami ya. Nah, Kamins makanya di sini Kamins akan konvergen dengan menggunakan ukuran similarity umumnya gitu ya, yang disebutkan di atas itu boleh aja, atau juga pakai jarak di similarity juga bisa seperti itu ya. Tapi pada intinya eh, Kamins syaratnya seperti itu. Nah, ya belakangan sih sebetulnya ada juga eh, algoritma yang disebut sebagai pilar Kamins. Jadi pilar Kamins itu sebetulnya adalah ditemukan sama dosen ITS gitu ya. Bukan ITS, Pens Surabaya, itu udah lama banget namanya pilar Kamins ya. Jadi pilar Kamins itu eh, beliau waktu itu sedang studi S3 di Jepang ya, membuat algoritma pilar Kamins. Jadi kalau Anda sempat searching, cari aja di Google pilar, PILARS, pilar Kamins. Jadi yang dia propose itu adalah algoritma untuk menentukan di mana inisialisasi awal dari pusat klaster. Biar apa? Biar cepat konvergen. Ya, karena apa? Karena isunya tadi kan pusat klaster itu kan acak. Ya, kalau acak bisa jadi konvergennya lama kalau posisinya itu eh, jauh gitu ya. Kayak tadi contoh. Tapi dengan pilar Kamin itu ada algoritma yang diusulkan untuk menjamin bahwa proses iterasinya itu tidak lama. Karena centroidnya itu by design ditentukan di mana, tapi tidak apa ya, tidak lihat secara visual lah. Kalau masalahnya kan kita nggak tahu visual itu seperti apa. Ini kebetulan datanya dua dimensi kan, enak diplototin, ya kan, kelihatan. Tapi umumnya kan data kan dimensinya nggak cuma dua mas, banyak mbak ya. Dimensinya 100 kan, gimana mau melihat visualnya kan susah. Ya seperti itu. Makanya ada algoritma yang namanya pilar Kamins ya. Nah, jadi saya coba tuliskan di sini. Mana ya? Biar Anda nyari-nyari juga namanya. Pilar. Nah, bahkan saya di chat sudah saya tulis pilar kami. Tadi cari aja ya. Itu cuma tambahan aja. Lumayan. Baik. eh ya ini cara untuk menghitung apa namanya? Mengevaluasi ya. Mengevaluasi sum square error dari titik jarak ke pusat klaster ya. Dengan meningkatkan nilai K jumlah klaster. Jadi cara menghitungnya aja ya, silakan nanti mengevaluasinya. Nah, algoritma Kamins ini akan sensitif terhadap outliers, ya jelas gitu ya. Kalau ada satu outlier jauh banget, dia masih dihitung juga ya, itu bingung kan ya, seperti itu ya. Itu Kamins gitu ya, seperti itu.
Makanya di nanti diusulkan juga ada yang namanya kamedoid gitu ya. Jadi eh, untuk menjawab tadi ya kamedoid. Jadi cari dalam kamedoid ya. Jadi kami tadi udah kamedoid ini adalah eh, dalam ya berangkat dari tadi isu bahwa adanya outlier sangat sensitif ya di dalam Kamis, maka adalah diusulkan juga ada yang disebut sebagai kamedoid ya, di mana dalam kamedoid ini masuk dalam partitioning sama begitu ya, Ron Medowitz ya udah lama banget ya, tahun 1987 algoritma ada, nggak tahu Anda udah lahir atau belum, udah lahir belum 87 Mas Pak, belum ya, kayaknya sih belum ya, 87 saya baru berapa tahun ya, baru 5 tahun ya. Baik, nah ini udah lama sekali ya. Nah, jadi di dalam Kameduit ya sebetulnya juga tadi menjawab sama seperti seperti apa namanya pilar Kamin gitu ya. Jadi jadi ada suatu pendekatan yang memang digunakan untuk menjawab eh, randomize dari penentuan titik awal gitu ya, seperti itu. Jadi penentuan titik awal itu bagaimana caranya biar tadi ya, biar si iterasinya itu tidak apa namanya, tidak tidak terlalu lama gitu ya, seperti itu. Baik, ini ke amyloid ya. Kemudian hierarchical clustering ya. Jadi hierarchical clustering itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dalam hierarchical clustering itu kumpulan klasternya bisa kita potong sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita pengen motong di mana ya. For example, ya sebelah kiri sama sebelah kanan sebetulnya adalah dua cara memvisualisasikan dendrogram gitu ya. Sebagai dendrogram atau pohon ya, bisa juga seperti itu, atau diagram seperti yang Anda bisa lihat di sebelah kanan ya. Sebelah kiri itu antara eh, klaster-klaster 1, 3 ya, objek 1, 3, 2, 5, 4, 6 itu kan ada di dalam sorry, 1, 3, 2, 5 gitu ya, itu di klaster yang sama ya. Kalau dalam konteks yang paling rendah iya ya, tapi ketika kita turunkan naikkan lagi gitu ya, kita pengen lihat bagaimana hubungan antara 2, 3, 2, 5 begitu ya, 2, 5 dengan 4 ya, ternyata 2, 5, 4 itu eh, satu klaster ya, di klaster nomor 2 gitu ya, seperti itu. Jadi klaster nomor 1 ada klaster nomor 2 gitu ya, kemudian klaster nomor 3 ya antara 1, 3, 2, 5 ya, 2, 5, 4 itu kan jadi satu klaster sendiri, atau pengen yang paling besar ya semuanya jadi satu klaster yang sama gitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu hierarchical clustering. Nah, bisa kita potong gitu ya. Di mana ya, di mana antar objek-objek itu berkelompok ya dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkatan yang lebih tinggi. Ya seperti itu. Nah, keuntungan dari clustering, hierarchical clustering ya memang kita nggak perlu mengasumsikan jumlah klasternya berapa gitu ya, karena dia kita bisa potong sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Dendrogramnya ya tergantung pada kita mau mengelompokkan kucing sama macan atau harimau tuh di level apa ya. Kalau di level yang rendah sekali udah jelas dua dua hewan yang berbeda ya. Tapi bisa jadi dia sama kalau dalam konteks apa eh, kelompok yang lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin sama-sama Felis ya, Felis ada satunya Felis tigris, satunya Felis catus ya, sama-sama gitu ya. Mungkin masih sama-sama familinya atau sama-sama ordernya saya nggak hafal ya, tapi saya yakin antara kucing sama harimau tuh di tingkatan tertentu ya secara filogenetik ya itu sama ya, seperti itu. Nah, ini memang contohnya di sini kan hierarchical clustering kan dalam dalam ilmu biologi ya, dalam taksonomi itu kan kita bisa lihat ya seperti itu. Ya. Baik, nah di dalam hierarchical clustering ya, jadi di dalam hierarchical clustering itu ada dua pendekatan juga. Ya, ada yang disebut sebagai aglomeratif gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai eh, divisif ya, seperti itu. Jadi ada aglomeratif. Kalau aglomeratif itu mulai dari titik sebagai klaster individu dari bawah gitu ya. Setiap individu dianggap sebagai satu klaster. Nah, untuk setiap langkah digabungkan lagi pasangan yang terdekat kayak tadi ya, dua, satu sama berapa? Satu sama. Jadi 1, 3, 2, 5, 4 kita anggap sebagai satu klaster mandiri ya. Nanti aglomeratif itu ke atas, oh 1, 3 jadi satu klaster gitu ya.
Nah, untuk setiap langkah gabungkan pasangan yang terdekat ya sampai tersisa satu klaster. Ya, jadi satu klaster itu kayak tadi ya ujungnya adalah ya ya apa namanya satu klaster ya semuanya digabungin ya. 1, 3, 2, 5, 4, 6 jadi satu klaster sendiri. Ya seperti itu. Sementara kalau di FISIP itu kebalikannya. Jadi dari yang atas dulu ya. Dari yang atas all inclusive cluster gitu ya. Untuk setiap tahapan baru dipisahkan ke sub-sub cluster di bawah. Ya. Ya. Itu hanya cara pandangnya aja sih sebetulnya. Ada yang dari bawah ke atas ya bottom up itu aglomeratif, ada yang top down atau divisif ya seperti itu. Oke ya, yang populer ya aglomeratif ya dari bawah ke atas ya biasanya seperti itu. Jadi untuk ini khusus untuk membicarakan yang hierarchical begitu ya. Yang hierarchical ada dua, ada aglomeratif, ada divisif gitu ya. Tapi yang paling populer adalah yang aglomeratif. Ya pendekatannya dari bawah ke atas tadi ya seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kita bikin matrik dulu biasanya matrik kedekatan ya. Nanti dari kedekatan itu kita bisa lihat bahwa uh, semua objek itu mengelompoknya dari yang paling dekat sama dari yang paling mirip ya, yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Ya, seperti itu. Ini aglomeratif ya. Jadi masing-masing step 0 ya A, B, C, D, E. Itu masing-masing kita anggap sebagai kelas sendiri. Kemudian A sama B jadi satu klaster di tahap berikutnya. Kemudian D sama E juga satu klaster. Kemudian D, E, dan C satu klaster. Kemudian A, B, dan C, D, E satu klaster sampai dengan A, B, C, D, E sebagai single clusternya. Ya, seperti itu. Baik, ini referensi dari eh, clustering yang digunakan. Jadi sekali lagi secara teori tadi ya, rekan-rekan sekalian untuk yang clustering itu ada ya tuh, yang penting sih Anda tahu konsepnya dulu. Jadi clustering itu buat apa, begitu ya. Kemudian cara mengevaluasinya, konsep bagaimana klaster yang baik itu seperti apa, begitu ya. Sampai di yang paling akhir itu adalah teknik atau pendekatan clustering itu ternyata memang bermacam-macam ya. Ada yang basisnya partisi, ada yang basisnya hierarki, satu lagi yang belum ada di sini ada yang basisnya adalah fuzzy, ya semi semi partisi ya. Jadi namanya fuzzy yang belum disampaikan di sini ya. Fuzzy clustering itu sebenarnya semi partisi yang menyatakan bahwa objek itu bisa saja ada di satu klaster atau di klaster yang lain dengan derajat keanggotaan yang berbeda ya. Baik, saya kira mungkin itu ya eh, materi kita pada pagi hari ini untuk masalah clustering gitu ya. Monggo silakan kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan atau yang mungkin kurang dipahami gitu ya terkait dengan clustering, kami persilakan. Masih ada waktu mungkin berapa 5 menit atau 10 menit untuk bertanya, untuk diskusi. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Ini Anda semester 6 ya berarti ya? Udah pada mau nyari topik nih, mata kuliah MPTP ya. Silakan bertemu dengan dosennya masing-masing begitu ya. Betul, Nah, Pak. untuk mulai ada, silakan. Mau nanya, Fahmi? Enggak, oh, betul ya semester 6 ya berarti ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk kuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya tidak bisa ke kampus. Sedikit agak kurang fit aja sih sebetulnya. Kalau sehat, sih, insya Allah saya ke kampus ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima Terima kasih, wabarakatuh, Pak. Pak. kasih. Saya izin tutup ruangan ya.